Assalamualaikum, salam inspirasi. Kembali lagi bersama saya di Talk Aja. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Mudah-mudahan rezekinya lancar, dimudahkan urusannya, dan tetap semangat. Dalam kehidupan ini, siapa yang tidak ingin bahagia? Semua pasti ingin bahagia kan? Termasuk saya juga ingin bahagia. Tapi ada cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, di video ini saya ingin sharing mengenai apa itu kebahagiaan. Tapi sebelum saya bahas apa itu kebahagiaan, mari kita seruput yang satu ini dulu. Kita akan tahu apa itu kebahagiaan apabila kita tahu tujuan hidup kita. Dan tujuan hidup kita akan bisa kita capai apabila kita mengetahui apa itu arti kehidupan. Dan arti kehidupan bisa kita pahami apabila kita mengenal siapa diri kita. Kita siapa? Kita adalah manusia. Nah, manusia adalah keyword yang harus kita pahami untuk mengetahui dan memahami apa itu kebahagiaan. Lalu apakah itu manusia? Jadi manusia itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan sempurna dan kompleks. Yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya karena manusia memiliki akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Ya termasuk saya, kita semua pasti punya akal. Kita semua pasti punya pikiran yang dimana ketika kita memakai akal pikiran kita, pasti kita akan bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan sempurna karena memiliki potensi yang tidak diberikan Allah kepada makhluk lainnya seperti fitrah, kesatuan jiwa dan raga, dan potensi akal. Jadi pada dasarnya manusia itu bukan berasal dari hewan. Karena apa? Karena ada teori di mana manusia disebutkan bahwa berasal dari hewan, yaitu contohnya teori evolusi Charles Darwin, karena manusia berasal dari kera. Kalau menurut saya sih, saya tidak sependapat dengan hal itu. Bagaimana menurut kamu? Silakan komen di kolom komentar ya, kalau punya pendapat yang lain. Namun manusia bisa menyamai binatang apabila kita tidak menggunakan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita, tidak dipergunakan secara maksimal. Contohnya akal, pikiran, jiwa, raga kita, potensi kehendak, dan panca indera kita. Contohnya makan untuk hidup apa hidup untuk makan? Ayo, kalau saya makan untuk hidup. Kalau kamu gimana? Makan untuk hidup apa hidup untuk makan? Berbeda antara makan untuk hidup dan hidup untuk makan. Makan untuk hidup berarti hanya untuk memenuhi kebutuhan agar dia bisa hidup. Tapi kalau hidup untuk makan, apa bedanya dia dengan binatang? Silahkan ya komen. Nah, kembali lagi. Jadi manusia itu terdiri dari dua bagian, yaitu jasad dan jiwa, atau jiwa dan raga. Nah, jasad atau tubuh kita itu bisa kita pergunakan untuk menggerakkan sesuatu, untuk menerima sesuatu dari luar, yaitu berupa penglihatan, pendengaran, ya kan, melalui panca indera kita. Dan jiwa, dengan jiwa manusia bisa menemukan sesuatu, berpikir, untuk memilih perasaan, bercinta atau membenci. Dalam jiwa manusia ada dua potensi, yaitu potensi konstruktif yang membangun dan potensi destruktif yang bisa menghancurkan dirinya. Potensi yang bertentangan ini diwakili oleh nurani dan hawa nafsu. Tergantung kita, apakah kita memakai nurani atau hawa nafsu. Nuranilah yang mendorong kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita, sedangkan hawa nafsu yang senantiasa menarik diri kita dalam mengingkari tugas-tugas kita sebagai manusia. Nah, manusia bisa merasa bahagia apabila kita bisa menyucikan jiwa kita, dan kita tidak akan bisa merasa bahagia atau gagal apabila kita mencemarkan jiwa kita. Pada dasarnya jiwa tidak bisa diberikan kriteria baik atau buruk. Kenapa? Karena jiwa merupakan kekuatan yang bisa diarahkan kepada jalan yang baik dan bisa diarahkan kepada jalan yang buruk. Tergantung diri kita, apa kita mau ke jalan yang baik atau kepada jalan yang buruk. Nah, antara jasad dan jiwa itu memiliki kebutuhan, ya jelas. Nah, yang pertama jasad. Jasad membutuhkan makan, minum, istirahat, tidur. Nah, jiwa pun sama. Jiwa juga sama memiliki kebutuhan. Apa kebutuhan jiwa? Yaitu adalah keindahan, kebaikan, dan kebenaran. Nah, di antara keindahan, kebaikan, dan kebenaran, apabila salah satu di antara tiga ini tidak dimiliki,
maka pasti perasaan kita merasa hampa. Betul atau enggak? Silakan komen ya. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah kesempurnaan yang ditangkap oleh intelektualitas, oleh akal kita. Terus yang kedua adalah kebaikan. Nah, kebaikan adalah kesempurnaan yang berkaitan dengan pertimbangan baik atau buruk. Yang ketiga adalah keindahan. Nah, keindahan apa? Keindahan itu adalah kesempurnaan yang ditangkap oleh panca indera kita. Dari mulai melihat, mendengar, terus mencium apa ya? Oh ya, mencium lewat hidung ya. Terus yang kemudian merasakan lewat jari jemari kita, indera perasaan, panca indera. Jadi manusia itu belajar dari kesempurnaan. Pertama adalah kesempurnaan keindahan. Jadi manusia, termasuk saya, belajar dulu memahami apa itu keindahan. Keindahan yang kita tangkap melalui penglihatan kita, pendengaran kita. Misalnya kita melihat pemandangan, kemudian kita mendengar lagu-lagu yang kita suka. Nah, menurut kamu apa keindahan? Silakan komen ya di kolom komentar. Saya tunggu komennya. Apabila kita menghayati atau memahami keindahan itu, baru kita bisa melihat kebaikan. Dan kalau kita sudah memahami kebaikannya, pertimbangan baik atau buruk, nah baru kita bisa memahami yang namanya kebenaran. Nah, kebenaran itu bisa kita tangkap melalui intelektualitas kita, yaitu daya pikir kita. Nah, jiwa manusia yang disebut akal adalah sesuatu yang menghasilkan buah-buah pemikiran. Nah, selain akal, manusia memiliki perasaan. Pertama adalah perasaan dari luar, yaitu ditangkap oleh panca indera kita, dan perasaan dari dalam diri kita, yaitu hasil dari buah pemikiran. Nah, dengan panca indera itu kita bisa mendapatkan pengetahuan. Dan yang kedua adalah perasaan dari dalam diri kita, yaitu arti pemikiran, yaitu kesatuan antara pemikiran dan artinya. Karena apa? Kita berpikir tapi belum tentu kita tahu artinya. Betul nggak? Kadang-kadang hal seperti itu saya sendiri juga kadang-kadang berpikir tapi kita nggak tahu artinya apa. Kalau kamu gimana? Pernah nggak berpikir sesuatu tapi kita tidak tahu apa dan maknanya? Jadi akal dan perasaan ini harus berjalan seimbang. Karena apa? Karena akal tidak bisa menyerap sesuatu, sedangkan perasaan yang melalui panca indera kita tidak bisa memikirkan sesuatu. Dan keduanya ini harus berjalan seimbang. Nah, yang ketiga adalah saya berbicara dengan nafsu. Tadi nurani, ada nurani dan nafsu. Nah, nurani yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang baik, sedangkan nafsu yang biasanya mendorong kita kepada keburukan. Nah, nafsu ini adalah salah satu bagian dari jiwa yang paling banyak perannya untuk kita melakukan sesuatu. Nah, hawa nafsu yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu perbuatan yang buruk, sia-sia, dan lebih condong ke arah untuk memuaskan diri kita sendiri. Jadi baiknya kita tidak menuruti hawa nafsu. Kenapa seperti itu? Karena nafsu tidak bisa membedakan baik atau buruk, benar atau salah. Yang membedakan baik atau buruk, benar atau salah adalah nurani kita. Jadi kita harus lebih banyak memakai nurani dan pikiran kita dibandingkan hawa nafsu kita. Ya, termasuk saya pun masih banyak belajar ketika memilih sesuatu atau menginginkan sesuatu, apakah ini dorongan dari nafsu atau emang dari pemikiran kita. Nah, kalau kamu gimana? Lebih banyak menginginkan sesuatu itu karena nafsu atau emang dari pemikiran kita atau dorongan-dorongan lain dari lingkungan? Silakan komen ya. Nah, ini yang menentukan ketika kita mendapatkan sesuatu, apakah kita bahagia atau tidak. Jadi ini berasal dari nafsu atau dari nurani kita. Tapi nafsu ini berhubungan erat dengan ilmu pengetahuan. Apabila nafsu ini dipergunakan sebagai alat untuk mengetahui sesuatu, yaitu untuk ilmu pengetahuan, bukan keinginan. Jadi nafsu itu bukan hanya dipandang sebagai negatif, tapi bisa juga dipandang sebagai positif apabila kita bisa menggunakan atau mengendalikan nafsu kita untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Nah, nafsu itu sebenarnya suci, namun kadang-kadang kita tidak menjaga nafsu itu dengan akal kita. Makanya kita dituntut sebenarnya menggunakan akal kita untuk mengendalikan nafsu kita. Adanya potensi yang dimiliki manusia untuk melakukan dan memilih sesuatu, baik benar atau itu salah, itu yang menunjukkan manusia sebagai makhluk yang berpikir. Jadi hidup kita tidak akan bisa merasa bahagia apabila kita tidak mengubah
diri kita. Jadi apa yang harus diubah? Yaitu adalah hati kita. Karena kalau hati kita baik, maka tubuh kita akan baik dan kita akan merasa bahagia. Tapi kalau hati kita tidak baik, hati kita rusak, maka tubuh kita akan rusak dan kita akan selalu merasa tidak bahagia. Next video saya akan membahas apa itu hati dan tujuan hidup kita untuk mencapai kebahagiaan. Jika kamu suka dengan video dari saya, silakan like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa saksikan terus video dari saya hanya di Talk Aja. Salam inspirasi. Wassalamualaikum.